Ya ibadi, ya ibadi, wahai hambaku. Kita masih punya banyak dosa, tapi tetap diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadi, wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah. Dikatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini kalau ayat ini kita ulang-ulang, kita baca, kita perhatikan kalimatnya, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita sangat luar biasa. Semoga kita bisa merasakan nikmatnya ayat surah Az-Zumar ini. Bahwa Allah itu maha penyayang. Jadi ketika dosa kita dihadapkan dengan rahmat Allah, maka hilanglah dosa itu. Nggak terlihat lagi. Kenapa? Dari saking luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Ada bukti? Banyak buktinya. Yang penting kita taubat, yang penting mau aja. Seperti tadi, Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70 itu menandakan bahwa kasih sayang Allah sangat luar biasa, sangat tinggi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, pada hambaku, wahai hambaku, ya ibadi, la alladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Masihlah kita dipanggil oleh Allah dengan kata atau kalimat wahai hambaku. Kemudian digandengkan lagi dengan kata orang-orang yang melampaui batas pada dirinya. La taqnatu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Mungkin kita naudzubillah min dzalik, nggak pernah mencuri, nggak pernah berzina, nggak pernah membunuh. Kalau di Al-Quran itu ada yang udah membunuh paman Nabi, ada yang udah menyekutukan Allah, ada yang berzina. Tapi apa? Yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah mengganti kejelekannya menjadi kebagusan, menjadi kebaikan. Kurang kasih sayang Allah, kurang apa lagi Allah kasih sayangnya kepada hamba. Kemudian di ayat ini lagi, la taqnatu min rahmatillah. Hambaku, masih diakui kita sebagai hamba Allah. Hamba yang dikasih sifat yang mempunyai sifat melampaui batas. Kemudian dikasih lagi peringatan, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Apa enggak menetes air mata membaca ayat itu? Jadi alhamdulillah kita masuk ke dalam agama Islam. Ya, saya menjelaskan ini karena saya beragama Islam ya teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang di sini misalnya di luar agama Islam, ya ada sikap, ada diksi, ya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya menjelaskan sesuai dengan apa yang agama yang saya anut. Saat yang tepat untuk berdoa. Baiklah kita nggak terlalu lama di situ ya teman-teman ya. Saat yang tepat untuk berdoa, Rasulullah bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah? Beliau bersabda, pada akhir malam dan akhir sholat wajib. Ya, akhir malam, ya, waktu tahajud gitu kan. Sampai dikatakan bahwa doa di 3 malam itu seperti anak panah yang menancap, yang tepat pada sasarannya. Kemudian setelah sholat wajib, sholat duhur, minta kepada Allah. Sholat asar, minta lagi kepada Allah. Sholat maghrib, minta lagi. Habis sholat, apa-apa. Jadi kita kaitkan Allah kepada keinginan kita. Bukan kita kaitkan keinginan kita kepada Allah.
Itu aja bedanya. Kalau tadi kan orang-orang soleh kan meminta kepada Allah, kangen kepada Allah, habis itu minta kepada Allah, menyebut nama Allah. Kenapa? Karena Ar-Razzaq tahu bahwa Allah Maha memberi, habis itu meminta. Kalau kita orang awam enggak. Kita punya masalah dulu, punya kasus dulu, punya hal-hal yang mungkin genting, baru ingat Allah. Sebenarnya sejatinya yang seperti ini ingat masalah, bukan ingat kepada Allah. Itu aja bedanya. Baiklah, boleh ke slide berikutnya. Di sini ada berdoa. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada berwudu dulu. Berwudu ya, bersuci dulu ya teman-teman ya. Berdoa kepada Allah dengan berwudu terlebih dahulu. Suci dulu, misalnya kita hadis nih badannya hadis hadas besar apalagi misalnya, ya berdoa dulu, idealnya lah seperti itu. Menghadap ke Ka'bah atau kiblat. Kemudian arah berdoa sambil menghadap kiblat. Kemudian bersuara lirih atau pelan dan penuh ketunduan sambil yakin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini idealnya lah seperti itu. Nah, ada kira-kira boleh nggak berdoa berdiri, duduk, apalagi baring? Silahkan aja. Nggak semua orang punya kondisi yang seperti ini. Mau duduk dulu, ngadap kiblat dulu. Kalau nggak tahu arah kiblat di mana, seperti itu. Ya nggak apa-apa. Misalnya di gunung seperti yang tadi saya contohkan itu, di gunung atau apa ya, kita mau wudhu aja nggak ada air misalnya. Ini idealnya lah seperti itu teman-teman. Tuh berdoa. Boleh ke slide berikutnya. Kemudian memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersalawat untukku, maka para malaikat akan bersalawat untuknya selama dia masih bersalawat untukku. Baik ketika itu ia mempersedikit atau memperbanyak salawatnya. Jadi memuji kepada Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani, ya Mughni, ya Wahhab, atau apalah pujian-pujian yang hendak kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah yang Maha Kuat, ya Allah yang Maha Bijaksana. Ya apalah pujian-pujian dari kita, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama yang disandingkan selain nama Nabi Muhammad dan nama Allah. Jadi ada nama Allah, tidak ada nih namanya nih kecuali itu nama Nabi Muhammad. Ya mungkin pengecualiannya ya namanya Abdullah, hamba Allah. Abdun kan kalimat umum, bukan kalimat khusus. Boleh ke slide berikutnya. Habis itu bersungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang dari kalian berdoa, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam mohon dan janganlah ia mengucapkan, Allah, jika engkau berkenan maka berilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi susunan doa adalah sebagai berikut: zikir, memuji kebesaran Allah, salawat kepada Rasulullah, sampaikan permohonan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenan maka berilah, jika berkenan maka berilah. Jangan seperti itu. Allah maha luas ini. Maha luas, mau minta apa aja kepada Allah silahkan. Hal-hal yang tidak mustahil. Emang ada doa yang mustahil? Ada. Ya Allah jadikanlah saya nabi terakhir. Ya nggak bisa, itu mustahil. Selesai. Ya Allah jadikanlah saya malaikat. Nggak bisa. Atau bahkan ya jadikanlah saya Tuhan. Ya itu kan kacau lagi. Mustahil doanya. Jadi ada doa. Ini kayaknya doanya orang-orang aneh jadinya kalau kita seperti itu. Nah, baiklah ke slide berikutnya.
Ini mungkin contoh ya. Contoh itu banyak sekali. Silahkan aja teman-teman mau contoh doa yang seperti apa ya silahkan. Ya Allah, perbaikilah agamaku untukku, yang mana ia merupakan penjaga perkaraku. Perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Perbaikilah akhiratku untukku yang di dalamnya terdapat tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan. Serta jadikanlah matiku sebagai istirahat untukku dari segala keburukan. Ini contoh berdoa. Atau mau berdoa apa aja, terserah, silahkan aja. Ya, doa itu nggak harus ngikut yang ini. Contoh itu cukup sekali ya. Kita mau, misalnya kita butuh apa, butuh kesembuhan, butuh apa, ya silahkan berdoa kepada Allah. Tapi kita ingat bahwa apakah dalam berdoa itu kita ingat atau ingat keinginan kita baru kita ingat kepada Allah, atau kita ingat Allah baru kita menginginkan apa yang pengen kita minta kepada Allah, karena kita sadar, karena kita yakin, karena kita tahu bahwa Allah Maha Pemberi. Nah, kembali lagi ke yang awal tadi, apakah kita minta dari versi orang awam atau mau kita ubah pemikiran kita yang awam-awam tadi itu ke ya naik level lah dikit seperti itu. Nah, baiklah ke slide berikutnya. Nah, ini sedikit kesimpulan. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah segala kebutuhan kepadanya. Ya, memang berdoa itu pasti kepada Allah. Nggak ada kita berdoa kepada selain Allah. Berdoa atau minta kepada selain Allah mungkin hanya kalimat atau bahasa kayak manusia aja. Nah, minta tolong dong, ini belikan bakso. Itu bukan doa. Itu minta tolong aja. Minta tolong dong, ubah takdir saya. Nggak bisa. Itu beda lagi perkaranya. Jadi nggak ada dari umat Nabi Muhammad yang benar akidahnya berdoa kepada selain Allah. Nggak ada. Berdoa dapat mengatasi takdir yang buruk. Iya, seperti yang tadi. Berdoa itu ada ikhtiar di dalamnya. Sayyidina Umar nggak melanjutkan ke tempat yang ada wabahnya, bahkan ikhtiar ke tempat yang berbeda, yang tidak ada wabahnya. Jangan berputus asa mendapatkan rahmat Allah. Ya, qul ya ibadiyalladzina qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi kita masih dianggap dipanggil oleh Allah sebagai hambanya, yang dikaitkan kepada kita atau kepada orang-orang yang melampaui batas. Habis itu dikasih peringatan, dikasih motivasi, menurut saya dikasih fasilitas, dikasih semangat, atau firman Allah yang maha bijaksana. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berdoa pada malam hari dan sebelum akhir sholat wajib. Ya, silahkan aja berdoa di malam hari. Seperti doa di malam hari di akhir malam tuh seperti panah yang tepat pada sasarannya. Berdoa dengan merendahkan diri, merendah diri atau tawadu, tidak sombong, suara lembut, tidak melampaui batas. Mulailah dengan mengagungkan nama Allah, salat kepada Rasulullah SAW. Ya, kita memuji kepada Allah. Wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha segalanya, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, wahai Zat yang Maha Bijaksana, wahai Zat yang Maha Perkasa. Silahkan apa aja yang mau kita puji kepada Allah, silahkan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang berdoa, belum dikabulkan. Wah, kayaknya Allah nggak Maha Kuasa. Kenapa? Itu buktinya saya doa udah 2 tahun belum dikabulkan juga. Berarti kan Allah nggak Maha Kuasa. Wah, enggak seperti itu. Bahkan itu menandakan bahwa Allah Maha Kuasa. Dan Allah tidak bisa disetir oleh bahasa manusia, bahasa hamba, bahasa makhluk. Ya, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus apa yang dikehendaki dan Allah menetapkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita hanya ada fasilitas doa aja. Nah, hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berdoa ikhtiar. Ada akal, ada hal-hal yang banyak yang
di tubuh kita ini bisa kita pikirkan ulang, bisa kita manfaatkan. Boleh lanjut ke slide berikutnya, mungkin ini terakhir ya teman-teman ya. Kita udah 1 jam lebih ya ternyata. Di sini ada program. Izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Pondok Tahfiz Al-Amal bil Iman. Ada insya Allah 5 juz 30 hari, ada 30 juz atau 12 bulan. Program belajar atau ngaji ya, ada mukim minimum 3 bulan, dan program online ada ziyadah dan murojaah. Boleh ke ini. Gapai surga impian lewat menghafal Quran. Boleh kita tonton dulu videonya. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program tahfidz di sini menggunakan metode ABI atau Al-Amalu bil Iman dengan target 5 juz 30 hari atau 30 juz 12 bulan mungkin. Setoran santri 2 sampai 5 lembar setiap hari dan ujian setiap 3 juz atau 5 juz akumulatif mengikuti kitab Al-Jazari. Untuk meningkatkan kualitas santri di pondok ini diajarkan beberapa kitab Al-Jazari, At-Tibyan, Fasahatul Lisan, dan Tuhfatul Atfal. Buka. Buka. Kita kasih satu. La ilaha illa. Jadi nama lengkap saya itu Huda Maulida. Saya itu berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Saya merasa agama saya itu kurang. Saya tidak bisa terus-terusan mengejar dunia. Dan juga alhamdulillah, kedua orang tua saya itu sangat mendukung saya untuk juga mengejar akhirat. Saya tidak dituntut untuk bisa sukses hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Jadi, kebetulan juga saya merasa hafalan Al-Quran saya itu masih kurang. Jadi, saya mencari-cari tuh di sosial media, tepatnya di Instagram. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang saya cari. Dan saya membuka website untuk tahfiz Al-Quran. Dan saya menemukan Al-Amalu bil Iman. Awalnya, saya merasa sesimpel ini begitu, peraturannya dan syarat-syaratnya. Dan setelah saya sampai sini pun, ternyata saya bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Teman-teman yang tidak seperti orang-orang di luar sana yang selalu mengejar perguruan tinggi, selalu mengejar dunia, selalu mengejar pasangan. Saya menemukan teman-teman yang benar-benar mengejar hafalan Al-Quran. Lalu saya merasa ini tempat saya cocok di sini. Setelah di sini, Bu, Bapak, teman-teman semuanya, terima kasih. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz. Sudah selesai? Sudah, Pak Yusran. Sudah selesai untuk kajiannya. Alhamdulillah. Saya belum Bapak, saya masih mahasiswa. Oh, Kang gitu ya. Mohon maaf Kang Yusran. Ya, sudah selesai Kang. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Ulum.
untuk materi malam ini yang padat luar biasa ya, daging semua isinya. Baik, Akang Teteh, Bapak Ibu, ada yang saya kutip nih, saya catat. Nah, mengingat Allah baru meminta. Yang kadang kita biasanya kalau butuh Allah baru minta. Jadi mengingatnya kurang ya. Semoga ini menjadi charger semangat kita bahwasannya kekuatan doa bukan sekedar keinginan saja, tetapi dalam setiap harinya kita selalu mengingat Allah. Baik, insya Allah sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom di ruang Zoom ya. Saya sudah mencatatnya 7 pertanyaan dari teman-teman, dari Bapak, Ibu, Akang, Teteh semua. Insya Allah ramai sekali ya malam ini. Nah, insya Allah dibacakan dari yang pertama. Pertama bertanya dari Bu Sela. Bu Sela, Teh Sela ya, insya Allah. Nah, izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan narator. Saya Sela dari Jawa Timur, Trenggalek Kota. Masya Allah ya, salam kenal dari Jatim. Mau tanya Ustadz, saya punya teman Ustadz, dia udah hampir setahun gak pernah dihubungi orang tua. Padahal dia mau persiapan kerja. Padahal restu orang tua itu penting. Pertanyaannya Ustadz, gimana cara teman saya supaya orang tuanya bisa mau menghubunginya agar mendapatkan restu? Terima kasih. Nah, ini Ustadz Ulum terkait antara orang tua dan anaknya nih sepertinya ya. Sudah setahun tidak ini. Silahkan Ustadz Ulum bisa ditanggapi. Siap. Terima kasih ya. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas insya Allah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya keluar dari materi kita ya. Solusi kan jadinya. Cara bagaimana supaya orang tua menghubungi anak. Benar ya? Orang tua menghubungi anak atau anaknya yang menghubungi orang tuanya? Kalau memahami di sini hampir sudah 1 tahun. Sepertinya orang tuanya ya. Ya, yang dituntut itu orang tuanya menghubungi anak atau anak yang harus menghubungi orang tua. Nah, nanti kan berbeda lagi itu jawabannya. Baik, diulang Saya lagi ya pastikan Ustadz dulu pertanyaannya. Ya. Pertanyaan itu, Ustadz, gimana cara teman saya supaya orang tuanya mau menghubungi agar mendapat restu? Oh, ya, udah stop dulu. Bentar. Berarti ini kan meminta orang tua untuk bisa nanti menghubungi anaknya untuk dapat restu. Nah, benar. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau dari pandangan saya pribadi, kita tidak perlu menuntut orang tua untuk menghubungi kita. Jadi, yang butuh ridho orang tua itu orang tua atau si anak? Anak kan? Gimana? Ya. Yang butuh ridho orang tua itu kita sebagai anak atau orang tua. Oh, saya ini butuh ridho saya ini ke anak. Enggak mungkin kan? Pasti kita sebagai anak butuh ridho orang tua. Jadi kita enggak perlu menuntut orang tua kita untuk meridhoi kita. Tapi bagaimana karakter kita? Bagaimana karakter kita? Bagaimana perlakuan kita kepada orang tua? Nah, ini kita bisa kaitkan mungkin dengan nanti pertanyaan seperti ini. Saya udah taubat tapi maksiat lagi. Itu taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, terus selama setahun. Apakah taubat saya diterima oleh Allah? Ya, jangan menuntut Allah untuk menerima taubat kita, tapi tuntutlah diri kita untuk benar-benar taubat kepada Allah. Nah, setuju. I like it. Ya, seperti itu ya. Itu pandangan saya. Jadi saya kira seperti itu untuk pertanyaan pertama. Silahkan, semoga yang bertanya nanti siapapun itu, semoga ketika ada kendala di keluarganya, kurang komunikasi misalnya, silahkan minta maaf. Karena minta maaf itu memang berat ya. Cuma ketika kita udah lapang, mesti nggak bisa dibeli lah gitu ketenangan itu.
Orang tua mungkin usia sekarang udah di atas 40 tahun. Habis itu naik usia lagi, habis itu berkurang lagi. Mungkin berapa tahun lagi, habis itu meninggal dunia. Habis itu barulah kita nangis. Ya Allah, kenapa dulu saya enggak nelpon orang tua saya? Kenapa dulu saya enggak menghubungi orang tua saya? Kenapa dulu saya enggak benar-benar ke orang tua saya? Barulah menyesal. Nah, sedikit saya cerita sebentar ya. Sebentar aja ini cerita. Dulu saya juga di Jakarta Timur. Persiapan ke Madinah saat itu saya alhamdulillah di apa namanya masuk bagian jadi mahasiswa ya. Belum menjadi mahasiswa, udah tinggal berangkatlah ke Madinah dulu, udah bikin paspor, pokoknya tinggal nunggu pemberangkatan 2 pekan, 2 minggu lah kalau nggak keliru saya hitung. Habis itu nelpon orang tua saya dapat telepon bahwa saya tidak diizinkan untuk kuliah ke luar negeri. Padahal itu cita-cita saya, keinginan saya dari kecil. Saya pengen mondok di luar negeri, saya pengen kuliah di luar negeri. Habis itu saya dapat itu semua, saya tinggal berangkat aja. Ternyata orang tua, terutama ibu, tidak mengizinkan. Ya apalah daya, ya insya Allah ini keputusan terbaik. Udah saya ikut kata ibu saya, ya udah selesai. Jadi saya menghilangkan ego saya udah selesai itu. Nah sampailah sekarang saya belum bisa ke luar negeri seperti itu. Nah, mungkin ini jalan saya sebagai anak berbakti kepada ibu saya. Walaupun ya sangat berat teman. Sangat berat sekali. Itu kalau di dunia mahasiswa ya. Boleh ke pertanyaan berikutnya? Ya, Masya Allah, baik Ustaz, alhamdulillah. Jadi teringat ya Ustaz salah satu hadis Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Ya, ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah ada di murka orang tua. Semoga ini Teh Sela, siapapun yang mengalaminya senantiasa selalu dalam ridha Allah dan hubungan yang baik dengan kedua orang tua dan keluarga. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Hafizan. Wan ini ya, Kang Hafiz kali ya. Assalamualaikum Ustadz Ulum. Saya mau bertanya, bagaimana cara membuka lapangan kerja baru dalam bidang industri? Masya Allah ya. Mungkin dengan doa pakai. Ini silakan Ustadz dulu ditanggapi. Iya, saya lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bukan kapasitas saya. Ini pertanyaan nanti langsung tanyakan ke penulis buku. Saya bukan ahli di situ, mohon maaf. Tapi kalau untuk mengarahkan saya bisa. Silakan bertanya ke beliau. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sakit gigi jangan ke dokter sakit jantung. Ya paham ya maksud saya ya. Ya silahkan. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kang Hafiz barangkali ya bisa nanti bersama penulis buku Ustadz Hadi, insya Allah. Ya, langsung ke beliau. Langsung ke beliau ahlinya langsung. Jangan ke saya ya teman-teman ya kalau perihal seperti itu. Ada bidangnya masing-masing. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Teh Novia. Teh Novia, Assalamualaikum. Salat merupakan doa. Kondisi doa terbaik adalah saat bersujud. Beberapa ustadz mengatakan saat sholat wajib, terutama tidak diperkenankan membaca doa dalam bahasa selain Arabik, selain bahasa Arab, ya. Doa ketika sholat wajib dengan Arab, hanya bisa di dalam hati, tidak dilafalkan. Jadi selain bahasa Arab hanya di dalam hati. Sementara ketika saya membaca doa dalam hati, terkadang antara yang di dalam otak dan di dalam hati itu tidak sama, sehingga doanya jadi berantakan. Yang menjadi pertanyaannya, apa betul kita tidak boleh melafalkan doa selain bahasa Arab ketika dalam sholat, terutama sholat wajib?
Silakan Ya. Ustadz ditanggapi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan apapun itu ketika di luar sholat yang bukan bagian dari sholat, kecuali doa yang al-arabiyah al-fusha, itu tidak boleh. Di sholat apapun, bukan hanya sholat wajib, sholat apapun. Maksudnya ya sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah lah secara umum. Ya, nggak boleh. Ya silakan aja berdoa dengan caranya masing-masing di dalam hati. Tetapkan di dalam hati. Seperti itu. Jadi nggak perlu. Misal seperti ini. Saya kalau menetapkan doa nanti kacau balau sholat saya, atau nanti ada kalimat yang terucap di mulut saya sehingga sholat saya batal. Nah, maka silakan doa di luar sholat. Setelah salam silakan doa, daripada kita ngambil hal-hal yang sunnah tapi menghilangkan fardu ainnya. Kita mementingkan doa di dalam sholat, akhirnya sholat kita batal dengan sebab-sebab yang membatalkan sholat tadi. Ya jangan. Al-fardu aula minan nafli. Fardu lebih utama daripada sunnah. Ketika ada bahaya, ya dibuang. Nah ini bahaya nih, dibuang. Nah seperti itu. Jadi silakan berdoa di luar sholat. Jika itu meragukan bahwa nanti wah saya pasti nih kalau doanya nih kacau nih sholat saya nih kacau ini nanti nih. Nggak bisa ini. Ya silakan, jangan dilakukan, silakan berdoa di luar sholat. Alhamdulillah. Teh Novia semoga menjawab ya. Jadi mengutamakan yang fardu. Insya Allah Islam tidak memberatkan ya. Banyak waktu mustajab selain di sujud ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Teh Vina. Permisi izin bertanya, ketika kita melakukan kesalahan berlarut-larut dan Allah membiarkannya sampai kita sadar, apakah kejadian tersebut tujuan Allah agar kita dapat mengambil hikmah hidup atau bagaimana? Atau Allah sayang? Silakan Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu dengan apa yang udah terjadi pada kita, apa yang akan terjadi, apa yang udah terjadi, apa yang sedang terjadi. Ya Allah Maha tahu. Kita hanya ya paham apa yang kita pahami aja. Dari itu Allah Maha tahu semuanya. Nah, perihal taubat tadi, at-taib as-shadiq, kita perlu masuk ke pembahasan bahwa ada orang yang taubatnya itu benar. Nah, di sini ini yang perlu kita pahami. Jadi kita nggak perlu menuntut Allah itu saya nggak sama saya. Ya silahkan aja. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Berarti kalau kayak gitu Allah Maha sayang. Iya, Allah Maha sayang. Jadi at-taib as-shadiq, jadi ada beberapa alamat atau tanda atau ciri-ciri bahwa taubat kita itu benar. Bukan taubat kita diterima. Jadi ada salah satu kitab namanya Risalatul Mu'awanah. Risalah yang menolong kita di di dalam beragama. Riqqatul qalbi, hati yang lembut. Tanda orang yang taubatnya benar, hatinya lembut. Buktinya lembut seperti apa? Ketika disebut nama Allah dia nangis. Ketika disebut nama Rasulullah hatinya bergetar. Seperti kita kangen mungkin kepada kekasih yang dulu mungkin ya, kita cek dulu yang lampau, misalnya tahun 90-an atau tahun berapalah misalnya, yang usianya ada teman-teman ada yang kelahiran di situ misalnya 90-an atau 80-an. Dulu nggak ada WA, nggak ada handphone yang beredar bagus, nggak nulis surat. Ketika kangen ke kekasihnya, yang dibuka itu adalah surat dari kekasihnya. Sampai nangis baca surat itu. Itu surat dari manusia. Yang pasti ada salahnya. Yang pasti ada bohongnya. Yang pasti enggak mungkin menambah dosa kita. Tapi pernahkah ketika menyebut nama Allah yang udah kita pahami, yang udah kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan pencipta. Pernah enggak ketika kita menyebutkan kata Allah bergetar? Oh belum, silahkan dilatih.
Yang kedua adalah kisratul buka. Banyak menangis, sering-sering menangis. Kasratul buka, banyak menangis. Jadi menangis malam hari menangis. Ya menangis. Nggak usah nangis berjamaah ya teman-teman, kita reuni nanti nangis berjamaah nggak perlu. Habis itu dangdutan, kacau. Jangan nangis sendiri aja. Ya rahasia kita dan apa aja. Nah yang Insyaallah selanjutnya mewakili ya, Ustaz. gimana? Insyaallah jawabannya mewakili. Karena ini masih banyak Ustaz pertanyaannya. Oh ya, sebentar saya closing sebentar di pertanyaan ini ya. Luzumul muwafaqah, menetap pada agama. Jadi ini ada hidayah nih, oh kajian, udah ikuti. Oh ini ada sholat nih, udah diikuti sholat, perintah sholatnya. Kemudian menjauhi teman yang buruk, sekiranya teman itu bisa mengakibatkan hal yang nggak bagus kepada kita. Kemudian menghindari dari tempat yang sekiranya di situ berbau maksiat. Yang pertama, hatinya lembut, sering menangis, menetap pada agamanya, kemudian menjauhi teman yang buruk sifatnya, kemudian menjauhi tempat-tempat yang dilarang. Seperti itu. Boleh ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah Teh Vina, semoga terjawab ya. Insyaallah beberapa banyak hikmah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Kang Yusna. Yusna ya. Teh Yusna kan? Ini. Baik, izin bertanya Ustadz, apabila seseorang kerap sekali melakukan dosa, dalam artian seseorang itu melakukan dosa lalu bertobat, kembali melakukan dosa lagi, taubat lagi, apakah doanya akan diterima? Bagaimana caranya agar hati bisa tetap kepada Allah dan tidak berputus asa? Oh ya. Tangan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga kita bisa dapat pelajaran penting di pertanyaan ini. Ya. Poinnya yang pertama, sebagai manusia kita sering bermaksiat, berdosa. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya doa kita dikabulkan oleh Allah. Seperti itu. Yang ketiga, bagaimana caranya tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pertanyaan ini kalau kita gali banyak sebenarnya pertanyaannya, ada rentetan pertanyaan di dalamnya. Bagus sekali, ini saya kira yang bertanya mahasiswa atau dosen atau santri. Berbuat dosa pasti, habis itu kita bertobat. Nah, cek dulu ketika kita bermaksiat, tobat lagi. Oh, berarti tobat yang pertama itu belum benar. Oh, mungkin tobat ini yang benar nih. Oh, ternyata enggak juga benar. Ya, tobat lagi. Enggak benar lagi, masih bermaksiat lagi. Tobat lagi. Sekarang dikurangi maksiatnya. Kemarin maksiat tangan. Sekarang dihilangkan dulu. Maksiat tangannya misalnya, maksiat minum khamr misalnya. Enggak bisa. Kalau orang kecanduan, minum khamr misalnya seminggu dia harus minum khamr setiap hari, ya sekarang dihilangkan. Kita mengatakan kamu harus langsung berhenti, mungkin sangat berat, jadi pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, silahkan aja pelan-pelan. 2 hari enggak, oh ternyata saya bisa nih 2 hari nggak minum khamr, minum arak nggak bisa kok ini. Ternyata 3 hari latihan, alhamdulillah bisa. 4 hari latihan, emang nggak perlu dilatih. Ternyata seminggu, alhamdulillah saya seminggu nggak minum arak nih. Ternyata 2 minggu, 3 sampai setahun, alhamdulillah. Oh maksiat mata, oh ternyata sehari, coba saya pokoknya hari Senin ini nggak boleh sama maksiat mata. Oh ternyata bisa. Hari Selasa bisa lagi sampai seminggu. Butuh dilatih. Sama kayak orang ngangkat beban. Saya pengen ngangkat 100 kilo, nggak kuat lah. Perlu ada latihan, sekilo dulu,
15 kilo mungkin, kalau di gym mungkin 15 kilo dulu, atau diangkat dulu, kuat-kuat dulu, latihan lagi. Ternyata 2 tahun, saya udah kuat ngangkat 100 kilo. Nah, perlu dilatih memang teman-teman. Sama-sama, semua kita sama-sama berlatih dalam hal ini. Yang kedua apa tadi? Berdoa. Nah, gimana caranya doa kita supaya dikabulkan? Nah, kalau cara banyak, tapi itu semua mesti tetap kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah doanya diterima, Ustaz? Ya, pasti diterima. Allah Maha mengabul doa, Allah Maha luas, rahmat Allah ini Maha kaya Allah. Pasti silakan aja. Ya, itu tergantung kepada Allah. Seperti itu. Ya, ada ikhtiar ya teman-teman ya. Yang terakhir tadi tentang bagaimana agar tidak putus asa. Ya, seperti itu ya. Ya, betul. Kurang lebih Bagaimana agar kita sebagai hamba ini tidak putus asa? Karena udah banyak maksiatnya, karena dikira udah berdoa, ternyata 1 bulan berdoa belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dari segala hal kita tidak boleh putus asa, terutama kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ingat bahwa Allah itu memberi mata. Allah itu memberi akal. Allah itu memberi hidung yang bisa nafas. Coba di sini teman-teman webinar, ibu bapak ada yang di rumah sakit, atau ada dokter, atau ada apoteker, atau hal-hal yang berkaitan dengan pernapasan, kira-kira oksigen di rumah sakit 1 jam berapa bayarnya? Kita silahkan aja di total semua itu. Sehari berapa nih? Napas nih, keluar masuk ini. Dari saking maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Coba kalau misalnya Allah udah nggak kasih sayang kepada kita, maksiat langsung dicabut, misalnya nikmat nafas 1 aja, nggak pengapan kan? Atau hidung aja disumbat misalnya. Tersumbat, lewat mulut semua nafas. Atau setiap bermaksiat ditutup semua. Hidung nggak bisa napas, mulut pun nggak bisa ngeluarin udara misalnya, nggak bisa ngirup udara. Betapa pentingnya kita berpikir bahwa oh iya ya, ternyata Allah Maha kasih sayang kepada saya. Walaupun saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada contoh sedikit seperti ini contohnya. Saudara yang bertanya, misal aja nih. Saya kasih rumah, fasilitas rumah. Silakan dipakai rumah itu. Apakah rumah itu akan dibuat kebaikan, misalnya menerima tamu, dibuat tempat menghafal, atau mengajak orang-orang belajar agama, belajar ngaji, menghafal Quran, atau bahkan mau dijadikan tempat bermaksiat kepada Allah, misalnya ya buka mohon maaf ya, tempat naudzubillah dzalik pelacuran atau apalah yang seperti itu. Nah, itu kan sama aja. Sama fasilitasnya, tapi dari kita sebagai hamba berbeda untuk menerima fasilitas yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan contohnya. Oke lah, kita menggunakan rumah itu dengan kebaikan. Habis itu kita minta kepada orang yang ngasih rumah itu. Ini rumahnya udah bagus ya, udah buka usaha di situ, dan pokoknya rame lah. Saya minta gaji, saya minta upah. Mana upah saya? Kalau saya tanya ke MC, kira-kira orang ini miring apa normal? Beda, Ustaz. Beda. Itu kebaikan. Kita manusia, habis itu dikasih fasilitas pemahaman agama, dikasih fasilitas hati yang iman, masuk Islam, habis itu dikasih nikmat yang sangat banyak, yang nggak terhingga, yang nggak bisa dihitung banyaknya. Habis itu dikasih keluarga yang pokoknya
seneng banget lah. Habis itu kita mintanya selain Allah. Kenapa enggak? Ya Allah, minta ridhomu atas semua ini. Itu kelas orang yang mendapatkan kebaikan, kemudian dia menerima fasilitas itu, digunakannya fasilitas akal, fasilitas hati, fasilitas mata, fasilitas ilmu, fasilitas tangan, kaki, dan nafas, semuanya itu digunakan kepada kebaikan. Terus itu minta surga. Kira-kira aneh nggak? Ya, menurut orang soleh ya itu aneh. Tapi menurut kita sebagai orang awam, ya itu biasa aja. Kenapa kita nggak minta kepada Allah, ya Allah, semoga hati saya selalu tetap kepadamu. Nah, ada lagi orang yang berbeda, dikasih fasilitas ini, dibuat aneh-aneh. Seperti tadi, dibuka tempat pelacuran, dibuka tempat bermaksiat. Ya kan, aneh jadinya kan. Tingkat itu aja dibilang aneh sama orang soleh. Tadi dibilang aneh. Misalnya, saya dikasih rumah nih, sama pimpinan pondok misalnya. Habis itu, saya buka warung. Pak, ini warung udah rame, Pak. Mana upah saya? Di mana otak saya untuk meminta hal seperti itu? Kan aneh jadinya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dikasih fasilitas banyak sekali ini. Gak bisa kita hitung fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya, baik. Biar tidak putus asa bahwa Allah itu Maha Penyayang kepada kita. Apa kita nggak malu misalnya nanti ditanya, kamu, misalnya saya, Ulum dulu, kamu bermaksiat, takut kelihatan manusia, takut kelihatan teman, takut kelihatan guru, takut kelihatan murid, takut kelihatan tetangga. Apa kamu nggak malu dari pandanganku? Misal, kalau pertanyaan itu ditanya kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau jawab apa? Kita selama ini kan nggak mau nih bermaksiat terang-terangan. Kenapa? Karena takut malu kelihatan orang. Berarti kita lebih malu diketahui kemaksiatannya oleh orang daripada kemaksiatan kita diketahui oleh Allah. Padahal orang nggak bisa melihat kemaksiatan kita. Tinggal masuk, kunci pintu, matikan lampu, udah bisa bermaksiat. Tapi Allah, apakah bisa digitukan? Kan nggak bisa. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke MC. Baik, insyaallah ya. Jadi ketika dosa melakukan lagi, tobat lagi, insyaallah bertahap ya. Semoga diistiqomahkan ya siapapun yang mengalaminya ya. Insyaallah husnuzan kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Amin. Husnuzan kepada Allah. Hak Allah ya menerima segala sesuatu yang kita lakukan. Baik, selanjutnya ini yang paling semangat sepertinya ya di webinar malam ini. Masih dari Kang Hafiz ya. Ini sudah pertanyaan kedua. Bagaimana hukum berdoa di atas langit? Unik sekali ya, insyaallah. Bagaimana Ustadz hukumnya berdoa di atas langit? Silakan. Hebat. Ya, ini pertanyaan mustahil di manusia. Tapi ketika kita berbicara Nabi, ya silahkan, nggak ada masalah. Dimanapun tempatnya, ya nggak ada masalah, silahkan aja. Saya mustahil. Secara otak saya, ya saya mustahil untuk berdoa di langit. Kalau langit itu bermakna langit, bukan bermakna atas. Nah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketemu sama Nabi Ibrahim di lapis langit ini, ya silakan berdoa, ya nggak ada masalah. Silakan aja kalau saudara bisa, ya silakan, nggak ada masalah. Tapi pertanyaan saya, adakah manusia yang berdoa? Ya khususnya yang bertanya, bukan para yang disebut aulia Allah. Nah, yang bertanya apakah sudah melakukan seperti itu sehingga mungkin syak, kayaknya kalau saya berdoa di atas langit ini saya nggak tahu ilmunya ini, nggak tahu hukumnya. Nah, perlu tanya kepada orang yang bisa fikih. Ya, silakan aja berdoa dimanapun. Ya, menurut saya lucu pertanyaannya, tapi ya beda lagi apa-apa. mungkin Ustadz ya, beda lagi kalau naik pesawat
ke langit. Ya silahkan aja dimanapun mau berdoa ya silahkan aja. Ya tapi janganlah di kamar mandi, di WC maksudnya. Janganlah di WC sambil ya itu maksud saya Baik, sambil baik. buang itu ya janganlah, nggak sopan kan. Silahkan pertanyaan yang Kalau berbeda. baik. Ya, kalau berdoa dalam keadaan Sebentar apapun boleh ya. sebelum kita Jangan berdoa di lanjut tempat yang menizin MC sebelum kita lanjut jam kita sampai jam berapa? Ustadz, ini Afwan suaranya putus-putus ya? Oh iya iya. Suara Ustadz putus-putus. Apakah suara saya terdengar jelas? Tes. Ya, silakan Ustadz, bagaimana? Oh ya, webinar malam ini sampai jam berapa? Takutnya lewat waktu. Sudah waktunya Di kuis. grup kalau nggak salah 2 jam sampai setengah 10. 21.30 kalau nggak salah. Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih Kang Muhammad Yusran. Sudah cukup ya Ustadz. Afwan, Ustaz Baik. besar. Silakan saya kembalikan ke MC. Mungkin ya sampai setengah 10 Ustadz, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin ini ya dibacakan, kalau poinnya sama digabungkan saja begitu ya Ustadz ya, Oh ya boleh silakan. agar semuanya mendapat haknya untuk dijawab. Baik, ini dari Teh Widya. Langsung saja ke pertanyaannya. Ini menurut pandangan Ustadz, boleh dijawab secara singkat saja Ustadz. Jika yang berdoanya seperti ini, ya Allah, jika bisa menjadi milikku, maka jangan jadi milik orang lain. Atau ya Allah, semoga dia celaka karena telah menyakitiku, atau sejenisnya yang mirip perkataan-perkataan tersebut. Ini sepertinya para singgelilah ya. Aduh, suka sama ikhwan ini, jangan jadi milik orang lain. Silakan Ustaz dijawab secara singkat. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, itu boleh aja berdoa seperti itu. Silahkan negosiasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma yasha wa yusibit. Allah bisa menghapus takdir. Oh, ternyata takdir ini jodohnya ke sini. Yaitu Allah bisa merubahnya dan Allah bisa menetapkan itu juga. Ya, sekarang ikhtiarnya seperti apa? Jangan sampai ikhtiarnya nggak bagus. Kemudian semoga dia celaka. Itu mohonlah dihindari. Kita sebagai hamba sesama makhluk Allah ya, janganlah seperti itu. Ya, menurut saya itu nggak bolehlah diucapkan, apalagi kita seorang pelajar. Insyaallah. Baik Ustaz. Alhamdulillah, Teh Widya dapat poinnya ya, insyaallah. Boleh kalau mau doa yang tidak baik dihindari saja ya. Baik, selanjutnya Ustaz dari Kang Fadil. Langsung ke pertanyaannya, saya sedang proses hijrah jalan 3 bulan. Sudah berusaha terus, berdoa terus, namun belum terkabulkan. Barangkali punya hajat, berdoa dan belum terkabulkan. Berapa lama waktu yang permintaan kita dikabulkan? Adakah masukan berdoa kepada Allah agar lebih mustajab doanya? Insyaallah ya. Silakan Ustaz, ada nggak biar lebih cepat nih dikabulin sama Allahnya? Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga nanti kita bertemu nggak cuma di Zoom kayak gini. Tonton bisa nanti main kalau Amalu bil Iman, kita ngobrol panjang lebar. Silakan, sangat terbuka. Silakan. Dengan niat baiknya, alhamdulillah ya. Silakan ke sini main-main, kita bareng-bareng. Alhamdulillah sudah katanya dengan kata hijrah tadi ya udah 3 bulan. Alhamdulillah, semoga ditetapkan dan kita menjadi saudara yang sejati ya sampai surga nanti semuanya. Bagaimana cara atau tips doa supaya dikabulkan? Ya sama ya. Saya juga kalau hanya sekedar tips, banyak sekali tipsnya. Cuma kembali kepada Allah. Nah, tipsnya seperti ini teman-teman. Ya, khusus yang bertanya ya. Kalau teman-teman ya mungkin banyaklah yang berbeda dengan pendapat ini. Seperti ini. Ini yang tips khusus dari saya. Ya, kita ini punya ke Allah. Kita ini hamba yang lemah, minta kepada Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kaya. Silakan minta kepada Allah. Di dalam waktu minta kepada Allah, dalam arti kita berdoa kepada Allah,
bersungguh-sungguh, jangan putus asa. Kemudian ikuti norma-normanya, ikuti akhlak-akhlaknya, adab-adabnya. Ya masa kita habis berdoa, habis itu bermaksiat. Misal, saya Pak, ke atasan saya misalnya, Pak, saya minta motor. Habis minta motor, saya pukul bapaknya. Kira-kira dikasih enggak? Secara akal manusia dulu lah. Malah Enggak, lebih Enggak, ditunda enggak. ya Ustaz. Iya. Nah, dalam hal ini kita mau minta kepada Allah, ya jangan bermaksiat, dihindarilah sekuat tenaga. Bagaimana menumbuhkan tenaga agar tidak bermaksiat kepada Allah? Banyak caranya, sangat banyak, berserakan kata orang Medan itu. Gimana caranya? Kita cek orang sekitar kita. Oh, nggak ada orang di Indonesia ini. Kira-kira di Indonesia ada tukang begal nggak? Ada pembegal nggak di Indonesia ini? Banyak ya Ada Ustaz. banyak. Banyak. Banyak sekali. Ya, mohon izin ya, saya contohnya seperti ini. Semoga ada pelajaran di sini. Pembegal, dia tahu pekerjaannya salah. Hujan, ini daerah rawan. Malam jam 3 misalnya, rawan juga. Semangatnya ada loh untuk melakukan kemaksiatan. Hujan-hujan tetap ngebegal. Bahkan nyawanya pun bisa melayang kan kalau misalnya yang dibegal itu pegang pistol, ngecuar, tinggal hancur kan. Hilang nyawanya kan. Lah kita sebagai hamba Allah, masa nggak bisa punya semangat seperti pembegal? Saya harus menghindari maksiat sebagaimana semangatnya pembegal. Masa nggak bisa seperti itu? Ya sama-sama lah maksudnya. Kenapa orang pembegal itu semangatnya sangat tinggi untuk melakukan kemaksiatan? Masa kita nggak punya semangat tinggi untuk menghadirkan berbagai ketaatan kepada Allah? Masa kita nggak bisa menghadirkan semangat untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah? Toh kita bermaksiat itu juga nggak bahaya. Mungkin bagi penakut setan atau pocong misalnya takut saya sholat tahajud, tapi itu kan takut nggak mati. Bisa minta antar ke adik, bisa minta antar ke akang, bisa minta antar ke istri bagi suami-suami yang takut misalnya. Bisa minta antar ke suaminya. Kan nggak mati juga langsung. Ada yang kamar mandinya langsung, ada yang kamar tidurnya langsung, ada kamar mandi. Itu kan lebih enak lagi untuk berdoa. Mohon izin Ustaz, bisa ditarik kesimpulannya? Kesimpulannya, ya siap. Jadi silahkan berdoa. Habis berdoa, jangan dihindari untuk berbuat maksiat. Masya Itu Allah. aja. Baik. Kang Fadil, insya Allah terwakili ya. Semoga istiqomah terus di jalannya. Baik. Selanjutnya ada dari Kang Agus Setiawan. Langsung ke pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hamba yang merasa tidak percaya diri untuk berdoa atau meminta kepada Allah karena dia merasa malu kepada Allah karena suka melanggar perintah Allah. Langkah sebaiknya yang diambil bagaimana ya Ustadz? Karena merasa ragu ya Ustadz, tentang ragu berdoa. Malu kepada Allah karena dia banyak maksiat gitu ya. Bukan malu kepada Allah karena dia malunya kepada Allah itu bukan yang berbeda ya, tapi karena maksiat ya. Ya, ini pasti berbeda jawabannya teman-teman ya. Jadi jangan pernah mengingat-ingat dosa kita. Jika memang dari ingatan itu bisa menjauhkan dari Allah. Jadi nggak perlu diingat dosa-dosa. Masa kita mau mengingat-ingat dosa? Dari dampak dari mengingat-ingat dosa itu, iblis dan kawan-kawannya bisa merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya itu dihilangkan. Nggak perlu malu, la taqnatu min rahmatillah. Silahkan aja berdoa. Silahkan aja terus aja, silahkan aja. Nggak perlu malu jika memang rasa malunya itu didasari dengan malu karena banyak maksiat, banyak dosa. Nggak perlu. Silahkan aja, Allah Maha Pengampun. Allah Maha
luas rahmatnya. Dan itu saya kembalikan lagi ke MC. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, Kang Agus terwakili insyaallah ya. Kemudian Ustadz, nah insyaallah sudah cukup. Silakan, Kuisnya Pak. sudah hadir ya, Bapak, Ibu, Akang, Teteh. Kuisnya sudah hadir di ruang Zoom ya. Yang menjawab pertama dengan tepat ya, insyaallah mendapat buku ya dari penulisnya langsung. Bisa dicek di ruang Zoom-nya masing-masing. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah diri. Nah itu surat apa dan ayat berapa? Wah banyak ya yang menjawabnya dengan versi yang berbeda-beda. Nah, ada Al-Mu'minun, Al-A'raf, Al-An'am dan yang lainnya. Nah, barangkali begitu Bapak Ibu Akang Teteh semua, jazakumullah khairan, wabil khusus Ustadz Ulum, jazakallah khairan sudah memotivasi kita semua dengan ilmunya, insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah hadir di Zoom ini tadi sampai mencapai 60 personal lebih ya. Alhamdulillah. Kemudian kepada Ustadz Hadi ada tambahan barangkali Ustadz? Yang menang webinar, yang menang kuis siapa kira-kira Pak Hadi? Nah, surat apa ya yang betul? Ini berbeda nih semuanya. Ya, Diumumkan langsung atau bagaimana Ustadz? Ya, sama beliau, sama Ustadz Hadi. Silakan Ustadz, tafadhol. Itu jawabannya adalah surah Al-A'raf ayat 55. Nah, Hafizan yang benar. Hafizan. Yang benar. Ya, silakan tinggalkan alamat itu. Hafizan, Kang Hafizan sudah mendengarnya? Insyaallah sudah betul. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kang sudah benar ya menjawabnya Al-A'raf ayat 55. Ini yang paling semangat ya. Bertanya tadi juga sudah 2 kali pertanyaan. Alhamdulillah barakallah, semoga bermanfaat. Silahkan bisa menghubungi admin Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Baik. Bapak Ibu semua, dengan diumumkannya kuis yang tadi oleh Ustadz Hadi, maka berakhir pula webinar kita malam ini. Jika berkenan, mungkin untuk dokumentasi Bapak Ibu bisa on cam. Kalau tidak, jika berkenan silakan bisa on cam. Ada dokumentasi barangkali dari tim Al-Amal Bil Iman. Baik, jazakumullah khairan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, Akang Teteh semua, saya Rahmah pamit. Mohon maaf apabila ada khilaf karena yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya bersama Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, boleh live dari ruang Zoom-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun.
Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Antum kok kayaknya pusing banget. Ada apa? Ya nih, kan anak